Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pedagogi. Apa itu tes latihan pedagogik? Apa itu kompetensi pedagogik? Seperti perjalanan di awal, istilah pedagogik mengarah pada keterampilan tenaga pendidik dalam mendidik anak didiknya. Secara umum dan lebih luas, keterampilan atau kompetensi pedagogik adalah kemampuan atau keterampilan tenaga pendidik, guru, maupun dosen yang bisa mengelola proses pembelajaran atau mengatur interaksi belajar mengajar dengan para peserta didik, siswa dan mahasiswa. Kompetisi ini kemudian menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh para calon guru dan dosen di Indonesia. Selain persyaratan lainnya, sehingga untuk menjadi dosen dan guru tidak cukup hanya memenuhi kualifikasi akademik saja, melainkan juga sudah menguasai sejumlah kompetisi untuk memudahkan mereka menjalankan kegiatan belajar mengajar. Salah satunya adalah pedagogi. Langsung saja kita bahas per soal. Soal pedagogik umum. Soal yang pertama. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetisi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif pencipta yaitu C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Pembahasan. Jadi, untuk memahami jawaban tersebut, kita harus paham tentang tingkatan kognitif dengan kata kerja operasionalnya. Contoh, tingkatan kognitif C1, mengingat. Contoh kata kerja operasionalnya yaitu menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, dan memberi label. Sedangkan C2 yaitu memahami. C2 yaitu memahami. Kata kerja operasionalnya membedakan, menerapkan, mengartikan, merangkum, dan mengelompokkan. C3 tingkatan kognitif C3 yaitu menerapkan. Contoh kata kerja operasionalnya melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, menggunakan. Kemudian C4 menganalisis, yaitu kata kerjanya contohnya memilih, menata, menyeleksi, mengedit. Dan C5 mengevaluasi, kata kerjanya membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur. Dan yang terakhir yaitu C6 yaitu membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, menyusun. Nah, karena soal kita tadi ada mengatakan tentang yang mana termasuk C6 yang artinya yaitu mencipta, berarti jawabannya adalah E, karena tadi ada memuat kata operasional membuat. Jadi kita harus paham terlebih dahulu C1 sampai C6 itu apa saja isi dan kata kerjanya. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Soal nomor 2. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh indikator kompetisi yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B.
Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Pembahasan unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kaidah ABCD, yaitu A. Audience, yaitu adalah peserta didik yang akan belajar. B. Behavior, adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. C. Condition, adalah kondisi yang berarti batasan yang dibenarkan kepada peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. D. Degree, adalah tingkatan keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Karena soal nomor B sudah mengandung unsur A, B, C, dan D. Selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 3. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya. Baik, mari coba kita bahas untuk soal kali ini. Mari kita coba bahas. Berikut pembahasannya. Berikut merupakan tabel untuk mempermudah dalam menentukan jenis materi. Jenis materi terbagi menjadi fakta, konsep, prosedur, prinsip, keterampilan, aspek efektif, dan aspek motorik. Tujuan pembelajaran yang meminta siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, yaitu mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas termasuk jenis materi merupakan konsep. Konsep artinya apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, mengklarifikasikan. Oleh karena itu, maka jawaban yang paling tepat adalah D. Nah, di sini juga kita bisa pahamin mulai dari fakta, konsep, prosedur, prinsip, keterampilan, aspek efektif, dan aspek motorik. Kita tinggal pahamin indikator hasil pembelajarannya atau isi dari jenis materi tersebut. Kemudian kita akan masuk ke soal yang nomor 4. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu. Nah, di sini ada beberapa jawaban. Kita bahas dulu bagaimana cara menjawabnya. Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, kita harus memahami beberapa definisi, mulai dari komparatif, problem solving, inquiry, discovery learning, konseptual. Nah,
Tadi yang dibahas adalah bagaimana caranya siswa dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan yang nyata. Nah, arti konstekstual yaitu konsep belajar yang mendorong atau mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan dan ilmu yang ada di kehidupan nyata. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah konstekstual, yaitu jawaban yang nomor I. Nah, ketika kita ingin menyelesaikan soal-soal seperti ini, kita harus paham dulu definisi atau mengingat tentang apa itu komparatif, problem solving, sampai dengan konstekstual. Selanjutnya, kita masuk ke soal yang nomor 5. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? Nah, kita akan bahas jawabannya dengan beberapa pembahasan yang tentunya kita harus memahami dulu arti dari mulai A sampai dengan yang E. Jadi untuk pembahasan soal nomor 5 ini cukup lumayan panjang, tapi saya akan memberi gambaran apa saja yang perlu kita pelajari. Yang pertama, kita harus paham apa itu media foto, kelebihan, kelemahan, dan syarat media foto yang baik. Ketika kita sudah paham, kita tahu soal tersebut sudah masuk ke dalam media foto atau tidak. Kemudian begitu juga dengan pembahasan yang lain, mulai sketsa, diagram, bagan atau chart, dan sampai dengan pembahasan yang terakhir. Kita harus paham terlebih dahulu tentang pembahasan tersebut. Kita tidak boleh fokus dengan soal, tapi kita juga harus mempelajari isi-isi yang ada di soal tersebut sehingga kita bisa menjawab soal yang lain yang mirip dengan permasalahan yang sama, sehingga kita bisa menjawab soal lain jika seandainya ada perubahan. Ya, karena soal dia diambil dari pembahasan yang sama meski bentuknya berbeda, hanya saja posisi dan apa yang ditanyakan akan berubah nantinya. Untuk jawaban yang nomor 5 ini adalah jawabannya adalah A. Kenapa? Ini akan saya jelaskan. Kita ingat kembali, soal ini mengatakan bahwa saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep dan prinsip hukum kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru? Nah, jika kita pahami semua definisi dari mulai bagan sampai dengan gambar, maka sudah jelas jawabannya adalah A. Karena definisi dari bagan itu sendiri adalah media grafis yang lain. Fungsinya yang pokok adalah menyalin ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis atau secara syarat. Bagan yang baik adalah dapat dimengerti anak, sederhana, dapat diganti, dan lain-lain. Oleh karena itu, maka jawaban yang paling tepat adalah bagan. Oleh karena itu, makanya saya selalu mengingatkan bahwa lebih baik kita mempelajari konsep-konsep atau beberapa kisi-kisi yang harus kita pelajari secara perlahan daripada kita terburu-buru menghafal soal, membahas soal, dan lain-lain. Karena kalau kita sudah paham konsepnya, kita akan bisa menjawab beberapa soal yang sama walaupun jenis soal bentuknya berbeda. Namun pada intinya soal tersebut hanya diambil dari hal-hal seperti ini, misalnya sketsa kah, diagram kah, bagan kah. Nanti akan keluar soal-soal yang sama, cuman hanya berbentuk yang beda. Oleh karena itu, kita akan bahas soal sedikit demi sedikit. Hari ini cukup 5 soal dulu, nanti kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.